Permisi, kursinya kosong nggak? Miss ya. Tunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jabar Adriansah dari SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku karya klasik bergenre misteri dan petualangan yang berjudul The Extraordinary Adventures of Arsène Lupin, Gentleman Burglar karya Maurice Leblanc. Buku ini adalah kumpulan cerita pendek yang diterbitkan oleh Immortal Publishing pada tahun 2024. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Heri Sugiono. Buku ini memiliki ketebalan 234 halaman yang akan membawa pembaca ke dalam petualangan Arsène Lupin yang penuh dengan misteri. Maurice Leblanc sendiri merupakan penulis berkebangsaan Prancis yang lahir di kota Rouen pada 11 Desember 1864. Ia dikenal sebagai pencipta karakter terkenal yaitu Arsène Lupin, seorang pencuri legendaris yang terkenal karena kecerdasannya yang tinggi dan gayanya yang elegan. Buku ini diawali dengan Arsène Lupin yang berada di sebuah pelayaran yang sangat menyenangkan. Akan tetapi, di balik pelayaran yang menyenangkan itu, ada Arsène Lupin yang diam-diam melancarkan aksinya dan menyamar di tengah-tengah para penumpang. Dengan kecerdasan dan tipu dayanya, Arsène Lupin berhasil mengelabui banyak orang. Namun, sesampainya di Prancis, ia ditangkap oleh detektif Ganimard. Meski begitu, penangkapan itu bukanlah akhir dari perjalanan Arsène Lupin. Melalui bab demi bab, kita akan dibawa ke dalam petualangan Arsène Lupin yang penuh misteri, strategi, dan tipu daya yang sungguh di luar nalar. Arsène Lupin berbeda dengan tokoh kriminal lainnya yang memiliki sisi kemanusiaannya, dan terkadang dia membantu orang-orang yang tertindas dan melawan ketidakadilan. Hal itulah yang membuat Arsène Lupin berbeda dari tokoh kriminal lainnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penggunaan tokoh kriminal sebagai tokoh utama. Biasanya pada cerita misteri lainnya menggunakan detektif atau polisi sebagai tokoh utama. Tapi tidak dengan Maurice Leblanc. Ia justru memilih seorang pencuri menjadi tokoh yang karismatik dan cerdas. Hal itulah yang membuat buku ini unik dan tidak membosankan. Buku ini memiliki beberapa kelebihan. Ceritanya ringan tetapi tetap cerdas dan menegangkan. Gaya bahasa yang dibawakan elegan, rapi, dan mudah dipahami. Karakter Arsène Lupin sangat ikonik dan memiliki ciri yang kuat. Bahkan pembaca dapat mengenali Arsène Lupin hanya dari perilakunya saja. Namun, buku ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu karena formatnya kumpulan cerita pendek, beberapa bagian pada pengembangan karakter terasa kurang mendalam, dan hubungan antar cerita terasa terbatas. Itu membuat konflik terasa terlalu cepat selesai. Melalui buku ini, saya menyadari bahwa keadilan tidak selalu berasal dari orang yang menggunakan seragam resmi atau jabatan resmi. Dan juga kejahatan tak selalu berasal dari orang yang berpenampilan lusuh dan tampak tak berpendidikan. Dan juga saya merenungi bahwa setiap tindakan ada niat yang lebih kompleks, lebih dari hitam dan putih. Melalui Arsène Lupin juga, kita diajak untuk memahami seseorang dari sisi baiknya, walaupun dunia menganggap ia adalah seorang penjahat. Buku ini sangat cocok untuk remaja hingga dewasa yang menyukai misteri, teka-teki, dan karakter antihero yang cerdas. Dan juga saya merekomendasikan buku ini kepada pembaca yang memiliki waktu luang yang terbatas, karena dapat dinikmati secara terpisah tanpa harus membaca satu buku ini sekaligus. Secara keseluruhan, buku The Extraordinary Adventures of Arsène Lupin merupakan karya klasik yang menarik, cerdas, dan penuh strategi. Dan juga buku ini tidak hanya memberikan kita sebuah hiburan, tetapi juga memahami tentang apa itu moralitas dan sisi kemanusiaan. Sekian resensi saya pada hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam literasi.